7 poin kenapa nyampe ke Pakistan. Assalamualaikum. Besarkan volume suara. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngapain sih sekarang? Sekarang saya ingin membahas tentang bagaimana caranya saya bisa sampai Pakistan. Sebenarnya ada 7 poin utama yang saya akan bahas sekarang ini. Yang pertama adalah fakta. Poin pertama dari fakta adalah saya asli dari sekolah menengah atas negeri dari kota Tasikmalaya. Poin kedua dari fakta ini, saya pertama kali belajar bahasa Arab di sini. Lalu yang ketiga adalah saya pindah jurusan. Yang dulunya sekolah menengah atas ngambil jurusan MIPA, sekarang ngambil jurusan BS Islamic Studies. Bertentangan banget kan? Lalu poin yang kedua, stres. Ya, dulu ketika SMA kelas 3 sangat pusing mendengar kuliah. Saat itu kelas 3 SMA, teman-teman saya sudah memantapkan hati untuk berkuliah di mana dan jurusan apa. Tapi saya masih belum tuh di sana. Jadi di sana jadi berpikir keras, bagaimana caranya saya harus berkuliah. Lalu poin yang ketiga, sholat hajat. Kenapa sih ada sholat hajatnya di poin ketiga ini? Karena sholat hajat ini diulang-ulang terus sampai menemukan jawaban yang terbaik. Kalian bisa ngelakuin ini karena kita andalkan Allah kan. Lalu poin dari poin yang ketiga ini adalah setelah sholat hajat yang diulang-ulang terus, jawaban dari 3 pilihan kampus yang saya ingin tuju, contohnya di Indonesia, di Holland maupun di Pakistan, dan yang paling yakin adalah Pakistan. Poin yang keempat, diskusi keluarga. Ya, keluarga adalah yang utama, dan izin mereka terkait jurusan apa yang ingin kita dapatkan atau kampus mana yang ingin kita tuju, lalu ridho dari mereka kita jelaskan dengan perlahan. Gimana yakinnya kita bahwa kita mampu untuk berkuliah di luar negeri atau berkuliah di mata pun itu. Kalau sudah mendapatkan ridho mereka, insya Allah segala sesuatunya akan mudah. Lalu yang poin selanjutnya adalah dukungan doa mental dan finansial. Dukungan doa, ya itu sangat penting. Sebab kita tidak akan mungkin berada di sini, atau saya mungkin tidak akan berada di sini kecuali dengan dukungan doa yang besar dari kedua orang tua dan keluarga. Lalu dukungan mental, semangat hidup, belajar. Lalu dukungan finansial, itu sangat penting ketika kita melanjutkan studi yang mandiri. Nah, gigi mencari informasi. Pepatah ustadz saya bilang, nukeyeung tangtu pareng. Ini adalah pepatah dari bahasa Sunda. Mungkin teman-teman sebagian sudah mengetahui arti dari kalimat ini. Tapi inti dari kalimat ini adalah nukeyeung, siapa yang bersungguh-sungguh tangtu pareng, dia pasti sukses. Jadi tidak ada yang tidak mungkin untuk kita semuanya pasti bisa. Kok gelap ya, kita ganti posisi ya. Jadi nukeyeung tangtu pareng, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan meraih kesuksesan, insya Allah. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ketika kita bersungguh-sungguh. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Lalu ini yang paling penting sih, kepoin akun Instagram PPI Dunia. Jadi kalian lihat tuh
followers atau followingnya PPI Glasgow atau PPI Belanda, PPI Leiden, PPMI Pakistan, PPMI Madinah, banyak di sana. Kamu bisa follow semuanya atau follow akun PPI negara mana yang pengen kamu tuju. Itu yang paling penting. Kamu bisa tanya-tanya sama mereka, kamu DM mereka satu-satu. Insya Allah adminnya baik-baik kok. Udah ngejawab. Cari beasiswa di web. Ini bisa ngabisin waktu banget. Aku mungkin satu hari 3 jam atau satu hari 5 jam. Itu cuman nyari informasi-informasi tentang beasiswa kuliah di luar negeri atau kuliah di Indonesia, seperti itu. Poin yang keenam ini adalah jangan putus asa. Pertolongan Allah itu sangat besar, jadi terus andalkan Allah. Allah lagi, Allah terus. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Lalu jangan mengandalkan ikhtiar diri kita saja, tapi andalkan Allah. Allah lagi, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jangan puas dengan ikhtiar kita, tapi bersyukurlah atas pertolongannya. Karena dengan pertolongan Allah kita bisa sampai saat ini. Tak bosan untuk selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang paling dasar, ini yang paling penting untuk selalu ditanamkan di hati-hati kita semuanya. Lalu menerima takdir realita. Seperti halnya dulu saya tidak diterima untuk berkuliah di Turki ataupun Mesir, tapi meskipun kita galau sampai setengah tahun, ya harus tetap menerima takdir. Lapang dada, terus semangat, never give up. Dan poin dari yang poin ke-6 ini adalah sabar. Teman-teman yang berkuliah di Pakistan itu adalah, menurut saya, adalah orang-orang yang sabar. Mereka bisa masuk berkuliah di sini, bersekolah di sini, sabar karena kesabaran mereka, hasil dari kesabaran mereka. Kenapa? Kita menunggu untuk berkuliah di sini bisa sampai 6 bulan atau 8 bulan atau 1 tahun, bahkan 2 tahun lama. 2 tahun lamanya. Jadi udah nanti di sini kuliahnya, sistem administrasinya lumayan menguras kesabaran juga. Jadi banyak alumni-alumni yang bilang lulusan dari Pakistan adalah lulusan sabar. Lalu doa, ya ini yang paling penting sih, ini penting juga. Selalu berdoa ya teman-teman, kapanpun dimanapun sedang terjadi apapun. Lalu tawakal, ya menerima. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan yang ke-7, ini adalah poin terakhir dari saya. Kenapa saya bisa sampai di Pakistan? Adalah Al-Quran. Poin ini adalah yang paling istimewa buat saya, karena Al-Quran adalah istimewa. Dengan Al-Quran kita belajar menjadi seseorang yang istimewa, meskipun masih jauh dari karakter yang seperti Al-Quran. Kita masih belajar bertahap. Lalu dengan Al-Quran saya berjumpa dengan orang-orang istimewa. Dengan Al-Quran saya dimudahkan dalam berkuliah, karena suatu hari saya mendapat kelulusan dalam kelas karena Al-Quran. Itu yang diceritakan oleh ustazah saya kepada saya. Ya teman-teman, begitulah. Jadi tetap semangat. Jadi ini baru satu soal. Next video saya bahas tentang soal-soal selanjutnya. Terima kasih semuanya teman-teman. Masih kaku sih ya. Gak apa-apa, belajar. Ini first time saya membuat video seperti ini. Jangan lupa like, subscribe.
sama komen. Sharing juga. Allah Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan ketemu sama Winda Nurul Jana Joman.